Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Litmin SPD, guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Simpang 2, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini Rabu tanggal 14 Desember 2022 saya akan melaksanakan konseling individual. Berikut adalah video konseling individual saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Silahkan duduk. Chelsea, apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Bagus ya. Jadi pada kesempatan pagi ini ya, Bapak mengucapkan terima kasih pada kamu yang pada hari ini hadir di sini untuk melakukan konseling individu. Ya. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah melakukan konseling individu? Belum ya. Baik ya, jadi nanti akan Bapak menjelaskan seperti apa konseling individu. Tetapi sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Lalu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sekiranya proses dan kelancaran konseling individual ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi setelah dan berkatalah kami dalam kegiatan ini. Ini kami silakan ke dalam kami melakukan dan khusus kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik. Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu seperti apa konseling individu. Ya. Jadi konseling individu adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli, ya, dimana konselornya saya sendiri sebagai konselor, sedangkan konseli yaitu kamu sebagai konselinya, ya, peserta didik sebagai konselinya, ya. Baik, di dalam proses konseling individual pada hari ini Bapak juga akan menjelaskan terlebih dahulu asas dalam konseling individual. Yang pertama adanya asas kerahasiaan. Ya, jadi di dalam asas kerahasiaan seluruh rahasia yang nantinya mungkin kamu menceritakan hal-hal yang ingin kamu ceritakan pada kesempatan hari ini itu akan dijaga kerahasiaannya, yaitu asas kerahasiaannya. Yang kedua adanya asas kesukarelaan, ya, dimana tadi juga kamu sudah menghubungi Bapak untuk datang ke sini, ya, datang ke sini dengan sukarela. Nah, jadi Bapak juga berterima kasih atas kesukarelaannya untuk hadir di sini, ya, untuk melakukan konsultasi, ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah asas keterbukaan. Nah, juga pada asas keterbukaan nanti silakan kamu menceritakan secara terbuka, ya, apa yang kamu alami, ya, permasalahan apa yang kamu alami, ya, sehingga nanti semuanya bisa kita mencari alternatif pemecahan masalahnya, ya. Jadi makanya keterbukaan inilah yang sangat dibutuhkan, ya. Baik, selanjutnya juga ada asas kemandirian, ya. Jadi Bapak juga berharap dalam asas kemandirian ini nanti ketika misalnya kamu mendapatkan kasus yang sama dalam proses konseling ini, nanti kamu bisa mandiri untuk menyelesaikannya ketika kita sudah melakukan konseling individual pada
hari ini ya. Jadi harapannya nanti kamu juga bisa mandiri. Baik ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Tidak ya. Kalau tidak, masuk ke tujuan ya, dimana tujuan dari konseling kedua ini adalah memandirikan peserta didik. Kamu memandirikan peserta didik tadi supaya kamu nanti bisa mandiri ya, ketika menemukan masalah yang sama misalnya. Yang kedua, tujuan ini adalah membantu kamu sebagai konseling ya oleh seorang konselor. Jadi kamu akan dibantu nanti dengan cara keterbukaan kamu ya, kesukaran kamu datang ke sini untuk menceritakan apa yang kamu alami, sehingga nanti kita akan mendiskusikan faktor alternatif permasalahannya ya. Jadi nanti kita bersama-sama untuk mencari alternatif permasalahannya ya. Selanjutnya juga Bapak juga ingin menekankan bahwa setiap alternatif pemecahan masalahnya itu juga tergantung kepada diri kamu sendiri lagi ya, apakah itu bisa kamu terima atau tidak ya, dan pelaksanaannya juga tergantung kepada kamu sendiri ya. Jadi alternatif yang kamu sampaikan juga kamu yang akan menyikapi, akan memakai alternatif yang nanti kita berikan nanti ya, sama-sama kita mencari alternatif pemecah masalahnya ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham ya? Ya, kalau sudah paham ya, sesuai dengan harapan kamu tadi datang ke sini untuk konsultasi ya, seperti itu. Jadi Bapak persilahkan kamu mengungkapkan permasalahan yang kamu ingin sampaikan ya, silakan. Bagi saya di sekolah itu Pak banyak materi yang sulit dipahami atau dimengerti dan juga sedikit rumit untuk dipelajari, seperti matematika Ya. dengan bahasa Inggris. Kalau untuk matematika itu kan banyak hitungannya, Ya. dan saya kalau ketika sudah banyak hitungan itu pusing Pak, sulit pusing. Pusing ya. Iya. Jadi yang kamu maksud dari rumit itu karena berkaitan dengan berhitung ya, Ya. menghitung, sehingga ketika kamu mendapatkan pelajaran matematika itu sering merasa sulit, dianggap sulit ya. Ya. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Kemudian bahasa Inggris itu. Kalau bahasa Inggris itu kan banyak rumus yang harus dihafal, seperti tenses, dan juga banyak kosakata yang harus dihafal. Karena biasanya dalam bahasa Inggris itu kan kosakatanya itu penulisan dengan cara pengucapannya itu kan beda. Jadi itu cukup sulit bagi saya Pak. Cukup sulit ya. Memang di dalam bahasa Inggris itu benar yang kamu sampaikan tadi, dari pengejaannya dengan bacaannya itu kan beda Ya. ya. Jadi memang itu membuat kita harus betul-betul memahami dan membiasakan diri untuk misalnya menyebutkannya ya, tulisannya seperti itu, menyebutkannya seperti apa. Dan juga memang kita harus sering mendengar atau listening ya, percakapan dalam bahasa Inggris, sehingga kita menjadi terbiasa untuk misalnya mengucapkannya ya, tulisannya seperti ini, terus mengucapkannya seperti apa ya. Baik, mungkin ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Sekarang ini kan musim hujan Pak. Ya. Jadi saya itu kalau musim hujan itu sering bolos sekolah. Sering bolos ya. Ya. Oh iya. Karena kalau bagi saya kalau hari hujan itu menyusahkan untuk pergi ke sekolah Pak. Ya, jadi kalau musim hujan tentunya kita harus berangkat misalnya dengan kondisi hujan ya, sehingga kamu sering bolos. Ya. Baik. Apakah
rumah kamu dengan sekolah ini kan tidak lumayan jauh ya, Iya. lumayan jauh, sehingga kalau misalnya hari hujan itu harus memang memerlukan alat ya seperti itu ya. Iya. Karena kamu dari rumah ke sini memakai kendaraan seperti itu kan. Iya. Jadi Bapak rasa kamu harus menggunakan mantel misalnya ya. Apakah seperti itu sudah maksudnya ada mantelnya? Ada. Ada ya. Terus ketika kamu merasa malas itu seperti apa lagi? Ketika misalnya mantelnya sudah ada, motornya oke, misalnya ya, bagus ya, motornya bagus, mantelnya ada. Terus apa yang kamu rasakan sehingga kamu kalau hari hujan itu merasa malas seperti itu? Masih cukup sulit Pak, walaupun sudah menggunakan mantel, biasanya tidak seluruh bagian badan itu kan tertutupi. Iya. Jadi biasanya suka ada yang rembes sampai baju itu basah. Kalau baju basah itu kita ke sekolah, kalau ikut pelajaran pasti tidak enak rasanya. Jadi itu juga yang membuat saya malas Pak. Ya, jadi Bapak juga memahami ya, seperti apa ketika misalnya kita pergi ke sekolah dengan kondisi hujan. Yang pertama, kami juga boleh beralasan jaket juga ya, sehingga nanti bajunya kan tidak langsung ketika misalnya ada rembesan, tambah lagi dengan mantel tadi ya. Jadi supaya ada 2 lapis berarti baru ke baju seragam kamu. Jadi Bapak mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata kamu sering bolos itu atau pernah bolos karena itu tadi ketika hari hujan kamu merasa malas ya. Kira-kira ketika hari hujan ya bolos, apakah menurut kamu itu tidak masalah ketika kamu bolos? Masalah. Ya, masalahnya di mana? Tidak ikut pelajaran. Iya, ya jadi masalahnya di situ ya. Walaupun misalnya kondisinya seperti itu, ya kita harus mensiasati. Sehingga tadi ya apa yang kamu rasakan tadi benar ya. Ketika kamu tidak datang ke sekolah atau bolos tadi, pastinya kamu ketinggalan materi pelajaran pada hari itu. Ya, kalau cuma 1 kali, ya tidak apa-apa lah ya, kita masih bisa mencari atau meminta ke teman yang pada hari itu masuk mungkin ya. Terus kalau misalnya kamu keseringan juga, ya pastinya banyak ketinggalan juga kan. Nah, jadi aku berharap ya kamu bisa mensiasatinya. Namun tadi kamu menyadari bahwa kalau tidak masuk sekolah artinya ketinggalan materi ya. Bagus sekali. Ada lagi kira-kira yang ingin kamu sampaikan? Saya itu sering bangun kesiangan Pak. Oh, sudah bangun kesiangan juga? Iya. Itu kira-kira apa faktor penyebabnya itu? Biasanya berhubungan keluarga kami itu kan keluarga besar Pak. Ya. Jadi sering buat acara keluarga kadang-kadang. Jadi itu juga menjadi salah satu penyebab saya suka bangun kesiangan karena kurangnya jam tidur. Iya, jadi ketika kamu bangunnya kesiangan, pastinya tidak bisa masuk pada hari itu. Iya. Apakah juga suka bangun kesiangan itu menurut kamu bagus? Tidak. Tidak ya. Jadi mengapa itu dikatakan kamu merasa itu tidak bagus? Karena berhubungan saya sekolah kan, jadi kalau bangun kesiangan itu pasti menyebabkan keterlambatan dalam menjalankan kegiatan di pagi hari itu, entah itu mandi atau yang lainnya, nanti menjadi penyebab untuk tidak terlambat ataupun tidak datang ke sekolah. Terus ya, kamu menyadari bahwa kalau kita misalnya bangun kesiangan, pasti kita akan sulit untuk mengejar waktu datang ke sekolah. Ya. Ya, seperti itu ya. Iya Pak. Baik ya. Kamu sudah mengungkapkan atau mungkin ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Tidak, cukup itu Pak. Cukup ya. Jadi ada beberapa poin ya yang mungkin sudah menjadi faktor membuat kamu akhirnya menjadi bolos ya.
Yang pertama tadi faktor apa? Coba kamu sebutkan. Banyak materi yang sulit dipahami. Pertama, banyak materi yang sulit kamu pahami. Ya. Terus, Ketika hujan sering malas ke sekolah. ketika hari hujan kamu juga menjadi malas datang ke Ya. sekolah. Terus, Sering bangun kesiangan. sering bangun kesiangan. Ya. Ya, baik ya. Jadi ada 3 poin yang menjadi catatan kita pada hari ini. Kesempatan ini kamu sudah menceritakan ya seperti apa sehingga kamu akhirnya menjadi bolos. Ya, akhir-akhir ini kamu menjadi bolos ke sekolah. Kira-kira ya, Bapak juga mau menanyakan kembali tadi ya alternatifnya dari ketiga poin yang kamu sebutkan tadi adalah faktor yang membuat kamu menjadi bolos ya. Akhirnya kamu menjadi bolos. Baik ya, Bapak kasih ini silakan kamu catat terlebih dahulu faktor apa saja yang menjadi alternatif penyelesaian masalahnya dari ketiga itu tadi ya. Ya, silakan kamu buat. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, baik ya, Bapak akan baca alternatif yang kamu dapatkan ya ketika kamu menemukan masalah seperti tadi sulit memahami materi pelajaran. Yang pertama, bisa bertanya secara pribadi tentang materi kepada guru yang bersangkutan. Ya. Jadi bagus ya. Jadi alternatif ini menurut Bapak alternatif yang sangat tepat ya. Ketika kita tidak memahami materi, baiknya kita bertanya kembali ya kepada guru yang bersangkutan tadi ya. Bagus sekali ya, menurut Bapak ini adalah alternatif yang sangat bagus ya. Yang kedua, ketika kamu merasa malas, orang tua mendukung ya, dari orang tua kamu mendukung agar kamu tidak malas ya, atau menghilangkan rasa malas itu ya. Jadi dukungan orang tua ya. Jadi selama ini artinya kamu selalu diberikan support, diberikan oleh orang tua kamu dukungan supaya kamu tidak malas ya. Iya. Seperti mengerjakan tugas, pergi ke sekolah dan sebagainya ya. Iya. Jadi berarti kamu ini adalah sangat didukung sekali oleh orang tua kamu ya, berkaitan dengan aktivitas kamu ya. Jadi itu sangat mendukung bagi saya, menurut Bapak ya, saya mendukung demi kelancaran pendidikan kamu. Terus Bapak juga mau bertanya ya, kalau ini kan dukungan dari orang tua. Terus ketika misalnya Bapak bertanya ini, ketika kamu merasa malas, kira-kira seperti apa? Dari kamu sendirinya ya. Ketika misalnya kamu merasa malas nih mengerjakan tugas atau misalnya mau berangkat ke sekolah, apakah ada di dalam diri kamu itu untuk merasa melawan rasa malas ini? Ada. Contohnya boleh kamu ceritakan. Kira-kira seperti apa? Saya itu dalam hidup saya itu kan Pak, cita-cita utama saya itu untuk membahagiakan orang tua. Ya. Jadi ketika rasa malas itu datang, saya ingat orang tua lagi Pak. Nah, saya berhubungan saya anak pertama, jadi sebagai anak pertama kan memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada yang lain. Entah itu untuk merawat orang tua ataupun memberikan nafkah kepada orang tua ketika orang tua sudah tua nanti Pak. Ya, sangat mulia sekali ya. Jadi kamu punya cita-cita. Tadi boleh kamu sebutkan apa cita-citanya? Membahagiakan orang tua. Itu membahagiakan orang tua. Ya. Terus kalau Bapak mau bertanya
misalnya cita-cita kamu sekolah. Kalau Cita-cita kamu apa? cita saya itu jadi pengacara, Pak. Jadi pengacara. Ya. Ya, bagus Ya. sekali ya. Jadi pengacara itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, karena memang tidak mudah untuk menjadi pengacara ya. Jadi tadi kamu teringat kepada orang tua ketika misalnya kamu merasa malas, timbul rasa malas. Memang malas itu wajar ya. Kita merasa malas itu terkadang-kadang ya wajar ya, karena kita mungkin bosan ya, apalagi seperti yang kamu ceritakan tadi dengan alasan misalnya kamu sering bangun kesiangan atau ketika ada acara sehingga tidurnya menjadi kurang dan akhirnya kamu bangun kesiangan. Dan ketika waktunya sudah mungkin tidak bisa dikatakan seperti itu untuk datang ke sekolah tepat waktu, akhirnya kamu menjadi bolos seperti itu. Nah, jadi bagus sekali tadi ya, selain kamu mendapatkan support dan dukungan dari orang tua kamu sendiri, kamu tadi ingat bahwa kamu ingin membahagiakan kedua orang tua kamu ya, dimana kamu juga adalah anak yang sulung ya. Jadi apa yang dikatakan kamu tadi sangat benar, yaitu tanggung jawabnya memang yang pertama itu adalah yang pertama menjadi contoh bagi adik kamu nantinya. Yang kedua juga ya, tanggung jawab dengan orang tua kamu adalah kamu ya yang paling utamanya, karena kamu adalah anak yang pertama. Jadi sangat luar biasa ya. Terus dengan cita-cita kamu menjadi pengacara, artinya itu cita-cita yang sangat luar biasa ya, karena tidak mudah menjadi pengacara dan memang perlunya kegigihan dari kamu ya. Dan Bapak yakin kamu bisa ya, kamu bisa menjadi pengacara. Yang penting kamu betul-betul belajar dengan baik, melawan rasa malas ya, walaupun misalnya ada acara, kamu harus pandai membagi waktunya ya, harus pandai membagi waktu, karena yang paling utama itu adalah sekolah ya. Bapak tidak melarang kamu mengikuti acara keluarga ya, karena itu juga adalah bagian dari kita ya, kehidupan kita, karena memang keluarga adalah yang utama ya. Tetapi juga harus ingat dengan kita harus sekolah juga ya, jadi harus pandai-pandai membagi waktu. Kalau misalnya acaranya memang sampai larut malam, kamu batasi ya, jadi kamu memberi pemahaman kepada orang tua, bukan kamu tidak mau mengikuti acara sampai selesai, tetapi berhubungan kamu masih lancar ya. Jadi diberikan pemahaman juga kepada orang tua ya, kepada orang tua maupun keluarganya ya, seperti itu. Dan Bapak yakin orang tua dan keluarga pasti memahami itu ya. Yang penting kamu bisa menyampaikan dengan baik ya. Yang ketiga, orang tua dapat membangunkan di pagi hari dan juga dapat menggunakan alarm ya. Jadi ini juga menjadi alternatif yang sangat baik ketika misalnya kamu sudah tahu nih tidurnya pasti tidurnya ini kan sudah larut malam, pastinya akan kesiangan bangunnya ya. Jadi betul sekali ya, jadi bisa menggunakan alarm ya, karena orang tua juga banyak kesibukan ya. Kalau orang tua kamu mungkin memang selalu mengingatkan ya, dan membangunkan ketika misalnya kamu tidurnya sampai agak kesiangan misalnya ya. Jadi bagus sekali menurut Bapak, kamu sudah memberikan alternatif pemecahan masalah ini yang sangat luar biasa. Ini sudah bagus, tinggal kamu betul-betul mensiasati tadi ya. Pakailah alternatif yang sudah kamu buat di sini untuk mensiasati permasalahan kamu tadi ya. Jadi Bapak juga akan menyampaikan bahwa manajemen waktu yang paling penting ya. Dengan adanya manajemen waktu, Bapak yakin kamu bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya ya. Dan juga Bapak ingin
kamu itu ada jadwal ya, jadwal ya. Jadi apakah itu jadwal belajar atau jadwal kamu tidur atau jadwal aktivitas kamu ya, dimana artinya ketika kamu memiliki jadwal artinya kamu sudah ada pedoman ya, bahwa jam sekian kamu harus belajar, jam sekian kamu harus bekerja di rumah membantu orang tua, jam sekian kamu bisa istirahat dan lain sebagainya ya. Jadi memang ini sebenarnya tergantung kita ya, waktu yang kita punya itu kitalah yang mengaturnya ya, karena kalau waktu itu bisa diatur dengan baik, Bapak yakin semuanya bisa berjalan dengan baik juga ya. Apakah kamu sudah memiliki jadwal belajar di rumah? Belum ya. Jadi kalau kamu belum memiliki jadwal belajar di rumah, Bapak ingin memberikan saran ya seperti itu, supaya kamu buatlah jadwal ya, buatlah jadwal di rumah, baik itu jadwal belajar sampai dengan jadwal aktivitas kamu sehari-hari di rumah ya, supaya memang semua aktivitas itu bisa kamu lakukan dengan baik semua ya. Jadi seperti itu. Kira-kira ketika kamu disuruh membuat jadwal, ada gambaran nggak ini untuk seperti apa jadwalnya nanti? Ada Pak. Ada Ya. Coba kamu boleh ceritakan apa, kamu berikan gambaran kira-kira dari pagi sampai malam. Nanti Bapak mau mungkin memberikan masukan ketika menurut Bapak ini perlu masukan gitu ya. Tapi kalau sudah bagus ya itu yang diharapkan. Coba kamu. Saya mulai dari bangun tidur Pak. Ya silakan ya. Saya kan biasanya rutinnya itu bangun sekitar pukul 5 pagi. Kemudian biasanya saya itu habis bangun langsung bantu orang tua menyapu rumah. Kemudian habis itu biasanya kalau tidak mandi sarapan dulu, tergantung. Biasanya mandi dulu baru sarapan. Kemudian siap-siap, habis itu masuk berangkat sekolah. Masuk sekolah kan pukul 7.30. Jadi biasanya saya start dari rumah itu sekitar jam 6 atau jam 6 lewat Pak. Ya, jam 6 sampai jam 6 lewat ya. Iya. Itu kira-kira dari rumah ke sekolah itu berapa menit? Kisaran 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit ya. Iya. Ya. Terus? Kemudian ketika pulang sekolah, saya itu kan sampai pulang sekolah biasanya makan dulu. Kemudian habis makan istirahat sebentar. Setelah istirahat saya bantu orang tua cuci piring kah, apakah. Kerjaan rumah ya. Iya. Kemudian mandi, kemudian makan malam. Karena kami itu makan malamnya itu sekitar jam 6. Jam 6 awal ya. Iya awal. Habis itu bisa belajar dulu, kemudian baru nonton. Habis nonton baru tidur. Saya biasanya tidurnya itu kalau memang terjadwal itu jam 9 Pak. Jam 9 tadi Iya. sudah tidur ya. Iya. Baik, terus sudah bagus ya. Jadi nanti silakan kamu tulis saja jadwal itu ya, dan kamu tempelkan. Iya Pak. Ya, kira-kira tempelkan jadwal itu di bagian tertentu yang mungkin bisa kamu setiap saat mengingatnya. Ya, jadi kira-kira di mana nih jadwal yang akan kamu tempelkan supaya setiap saat kamu bisa melihatnya? Ruang keluarga. Ruang keluarga. Kira-kira mengapa ruang keluarga menjadi tempat untuk menempelnya ini? Artinya kamu tidak memilih kamar atau ruangan belajar atau tempat lain? Karena jelaskan. Saya itu hobi nonton TV Pak. Hobi nonton TV ya. Ya, berhubungan TV-nya ada di ruang keluarga, jadi ketika saya nonton TV kan saya bisa lihat jadwal untuk mengingatkan saya bahwa oh ini waktunya belajar, ini waktunya makan dan lain sebagainya gitu Pak. Ya. Jadi kamu banyak menghabiskan waktu di ruangan keluarga ya, seperti itu. Jadi bagus ya. Bapak pikir waktu yang sudah kamu ancang-ancang seperti itu sangat bagus ya. Jadi mulai dari pukul 5 kamu sudah bangun, terlebih dahulu kamu membereskan atau membantu orang tua sebelum kamu sarapan atau mandi terlebih dahulu.
habis itu kamu berangkat ya. Setelah itu pulangnya setelah makan siang setelah di rumah, habis itu istirahat terlebih dahulu, Iya. bantu-bantu orang tua, dan malamnya makan malamnya jam 6 ya. Iya. Terus belajarnya itu di jam berapa? Jam kisaran jam 7 sampai jam 8 atau jam 7 sampai jam setengah 9. Ya. Jadi kamu tadi kan mengatakan senang nonton TV. Jadi nontonnya jam berapa ini? Sebelum tidur atau sebelum belajar nih? Sebelum belajar sih Pak. Sebelum belajar ya. Iya. Berarti sebelum, kan kamu belajarnya jam 7. Biasanya jam 7. Iya. Atau akan dijadwalkan jam 7. Berarti setelah makan siang, setelah makan malamnya nonton TV dulu. Iya. Terus belajar. Iya. Belajarnya bisa 1 jam sampai 1,5 jam ya. Iya. Menurut Bapak itu sudah bagus ya. Tinggal nanti Bapak juga ingin nih melihat jadwal kamu ya. Jadi Yes. silakan nanti kamu tulis jadwalnya, kamu kirim saja ke Bapak ya, Iya, Pak. untuk bahwa kamu benar-benar melaksanakan ini. Jadi ada hasilnya ya, kita hari ini ada hasilnya bahwa ini loh. Ya, jadi kamu bersikap konsisten terhadap diri ya. Jadi menurut Bapak itu sudah sangat bagus ya, dengan adanya jadwal, dengan pengaturan waktu yang juga cukup bagus. Itu artinya kamu bisa memanajemen waktu dengan baik ya. Terus tadi ketika misalnya mungkin ada alternatif solusi dari kamu, misalnya ketika acara keluarga itu bisa dikatakan sampai larut malam ya, mungkin ada solusi dari kamu gimana mengatasinya? Saya bisa bicara secara pribadi sama orang tua Pak, minta izin. Karena orang tua pun ya seperti Bapak bilang bisa mengerti. Nanti kalau saya ini masih pelajar, butuh waktu yang cukup untuk tidur supaya besoknya bisa bangun dan sekolah lagi. Ya, jadi bagus ya. Jadi intinya kita sepaham atau sepakat dengan alternatif yang itu ya. Iya Pak. Ya, dengan adanya alternatif yang sudah kamu sampaikan tadi ya, tinggal kamu melaksanakannya ya. Jadi tujuan kamu datang ke sini sudah ya, kamu sudah menyampaikan permasalahan yang kamu alami, dan juga kamu sudah memberikan alternatifnya tadi ya, pemecahan masalah seperti beberapa tadi yang menjadi alternatif. Ketika misalnya kamu tidak paham dengan materi pelajaran, silakan ditanyakan kembali dengan guru bersangkutan ya. Terus ketika kamu merasa malas, kamu teringat dengan tanggung jawab kamu. Iya Pak. Jadi dengan kamu ingat kepada orang tua yang selama ini sudah membesarkan kamu, yang sangat mendukung kamu. Jadi kamu jangan sia-siakan kesempatan itu ya, dengan orang tua yang sangat mendukung. Jadi kamu juga harus mendukung ya, mendukung orang tua ya, yang begitu mendukung kamu untuk sekolah, untuk belajar. Artinya juga kamu harus memberikan timbal balik yang positif ya, yang baik juga, sehingga sama-sama nanti kamu bisa mencapai cita-cita kamu ya. Selanjutnya orang tua dapat membangunkan di pagi hari dan juga dapat menggunakan alarm. Jadi ini sangat bagus sekali ya. Ketika ini artinya ada dua ya. Ketika misalnya orang tua lupa membangun, kamu sudah ada alarmnya ya. Iya. Ataupun misalnya ketika alarm itu misalnya berbunyi, terus kadang-kadang kan dimatikan, Iya. lanjut tidur misalnya kan, juga bisa orang tuanya yang membangunkan. Iya. Jadi artinya orang tua sangat mendukung sekali, sangat ya mengingatkan, bahkan membangunkan kamu ketika kamu tidurnya kesiangan misalnya ya. Jadi artinya kamu sangat beruntung sekali ya, dengan dukungan orang tua yang sangat mensupport tadi, sehingga aktivitas kamu menjadi lancar. Baik ya, setelah ini Bapak juga
ingin menyampaikan ketika misalnya ya kamu masih merasa permasalahan ini masih perlunya tindak lanjut, atau misalnya kamu belum bisa melaksanakan ini dengan baik misalnya ya, jadi nanti silahkan kamu konsultasi lagi seperti ini. Dan kesempatan kamu boleh datang ke sini lagi ya. Jadi nanti misalnya waktunya ini tidak cukup, atau misalnya ada lagi permasalahan yang mungkin kamu ingin konsultasikan, silahkan ya, silahkan kamu datang lagi ke tempat ini, ruangan ini untuk konsultasi. Kira-kira seperti itu ya. Dari hasil pada kita hari ini, apa yang kamu rasakan? Lega. Lega ya? Iya. Seperti apa kelegaan kamu? Karena dengan berkonsultasi sama Bapak secara pribadi, saya bisa mendapatkan alternatif yang lebih sempurna lagi untuk menyempurnakan alternatif yang sudah saya pikirkan dengan baik kemarin, Pak. Ya, jadi terima kasih. Artinya kamu sudah merasakan, kamu merasa lega ya pada kegiatan kita hari ini, yaitu konseling individual. Kamu sudah mencurahkan permasalahan kamu, dan kamu sudah merasa lega karena menemukan alternatifnya tadi ya. Jadi ketika kamu misalnya tadi ya mengalami lagi ya, kamu sudah mampu mensiasati dengan alternatif tadi ya. Jadi bagus sekali. Atau mungkin ada yang lain? Ada lagi? Sudah ya? Iya. Baik ya, kalau memang sudah dirasakan cukup ya, dan kamu sudah merasa lega, Bapak juga berterima kasih kepada kamu yang sudah dengan sukarelanya datang ke sini untuk melaksanakan atau berkonsultasi, datang ke Guru BK pada hari ini. Ya, Bapak sangat berterima kasih kesukarelaannya kamu. Terus juga tadi kamu dengan terbukanya menyampaikan permasalahan kamu, itu artinya kamu merasa bahwa permasalahan itu perlu mendapatkan alternatif pemikiran masalah. Jadi bagus sekali ya. Semoga alternatif yang kita sepakati tadi ya, itu Bapak kembalikan lagi ke kamu yang akan menjalankannya, dan semoga alternatif yang sudah kita sepakati tadi bisa kamu jalankan dengan baik ya. Baik ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau sudah tidak ada yang ingin kamu sampaikan, boleh kita akhiri ya. Iya, Pak. Konseling kita pada hari ini kita akhiri saja. Sebelum kita akhiri, tadi kita buka dengan doa, dan untuk doa penutupnya boleh kamu untuk memimpin doa penutupnya. Ya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapakku, terima kasih atas dampingan dan berkat-Mu dalam kegiatan kami pada saat ini. Sekarang kami sudah selesai melakukan kegiatan ini, kami amat sangat bersyukur atas dampingan-Mu. Ya Tuhan, semoga apa yang kami jalani saat ini dapat berguna untuk kedepannya. Semua ini kami serahkan kepadamu dengan Tuhan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. 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 Bapa yang Tuhan dan Kudus. Amin. Baik ya, terima kasih ya. Ya, Pak. Ya, silahkan kamu kembali ke